to issue a very public challenge to recently crowned heavyweight champion Adonis Creed. Is Creed versus Drago, unless he's afraid of history repeat itself. Halo para pejuang dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Masih sehat dan masih suka nonton sambil rebahan? Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Creed 2, di mana sebelumnya saya sudah merangkum alur cerita dari serial pertamanya. Dan bagi Anda yang belum menonton seri pertamanya, silakan langsung menuju link yang ada di deskripsi jika Anda ingin menonton serial pertamanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur cerita. Film diawali dengan memperlihatkan pria bernama Victor Drago dan Ivan Drago. Satu hal yang pasti, bahwa mereka adalah ayah dan anak. Ini ayah, dan ini anak. Kemudian Victor menuju ke pertandingan dengan ditemani sang ayah yang juga sebagai pelatihnya, dan tiba-tiba saja muncul seorang pria yang datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut dan ia terlihat senang dengan kemenangan Victor. Dan inilah Creed 2. Adegan berikutnya memperlihatkan Adonis Creed yang sedang bersiap untuk pertandingan memperebutkan gelar juara tinju kelas berat bersama dengan Rocky sebagai pelatihnya. Hingga di saat pertandingan dimulai, tiba-tiba kembali muncul sosok pria yang sebelumnya menyaksikan pertandingan Victor Drago, dan siapakah pria tersebut, semua akan kita ketahui nanti. Kembali ke atas ring, di mana pertandingan diungguli oleh Creed yang akhirnya ia pun memenangkan pertandingan dan mendapat gelar sebagai juara tinju kelas berat. Kemudian Donnie melamar Bianca dan diterima dengan bahagia dan indah. Oh, you're so lovely. Adegan kemudian berganti di mana Victor kembali bertanding dan mengalahkan lawannya di atas ring. Lalu saat ia keluar, tiba-tiba pria yang sebelumnya menyaksikan pertandingannya dan pertandingan Donnie, menghampirinya dan dari sini dapat kita tebak bahwa pria tersebut adalah seorang promotor tinju. Namanya adalah Budi. Dan kemudian, keluarga Drago pun menuju ke negara Donnie untuk mengajukan tantangan duel kepada Donnie. Bersama dengan Budi, Victor melakukan konferensi pers untuk memberikan tantangan kepada Donnie. Dan Donnie yang saat itu sedang diner bersama Bianca, terbakar emosi saat melihat sebuah layar 360 yang menyiarkan konferensi pers dari anak seseorang yang telah menewaskan ayahnya. Di sisi lain, Rocky dikejutkan dengan kehadiran Ivan di restorannya, yang saat itu, Ivan menceritakan tentang keadaannya yang menjadi sangat miris setelah kekalahannya dari Rocky di masa lalu, dan saat itu juga, Ivan mengancam kalau anaknya akan menghabisi Donnie. My son will break your boy. Adegan berikutnya memperlihatkan Rocky yang menemui Donnie untuk membuat Donnie lebih tenang dan tidak terprovokasi dengan tantangan tersebut. Namun hal itu menjadi sia-sia karena di saat Donnie menemani Bianca di konsernya, tiba-tiba Budi muncul dan memprovokasi Donnie agar menerima tantangan tersebut, yang akhirnya Donnie pun menerimanya. Ia pun kemudian menemui Rocky untuk meminta agar Rocky mau menemaninya menghadapi pertandingan tersebut, tetapi Rocky tidak menyetujuinya dan mencoba menasihati Donnie agar tidak melakukannya karena ia tahu bahwa Victor Drago berniat untuk membunuh Donnie di atas ring, yang seakan membuat sejarah terulang kembali. Namun keputusan yang bulat dari Donnie, membuatnya harus bertanding meskipun tanpa Rocky di sisinya. I'm taking this fight with or without you. Singkat cerita, Donnie pun pergi menemui Duke dan memintanya agar melatih dan mendampingi dirinya untuk bertanding melawan Victor Drago, yang akhirnya Duke pun menyetujui permintaan Donnie tersebut, dan pertandingan pun dimulai. Donnie mulai memasuki arena pertandingan dengan selebrasinya yang membuat Victor kesal.
Dari awal pertandingan terlihat jelas kalau pukulan dari Donnie tidak berarti bagi Victor dan saat Victor melepaskan pukulannya, Donnie pun terseret mundur dan terpojok. Hingga di ronde berikutnya, Victor terus menyerang Donnie hingga membuat tulang rusuknya patah. Duke yang melihat keadaan dan kondisi tersebut pun ingin menghentikan pertandingan. Namun Donnie masih tetap ingin melanjutkan meski dengan cederanya yang akhirnya ia pun terkapar di atas ring. Yang pasti, ia masih hidup karena ia adalah pemeran utama, dan untuk hasil pertandingannya, Victor didiskualifikasi karena masih melepaskan pukulannya di saat wasit sudah menghentikan pertandingan. Lanjut. Kemudian Donnie dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang kritis, dan saat ia telah bangun dari komanya, Rocky datang menjenguknya, namun saat itu ia masih marah kepada Rocky yang tidak mau melatihnya untuk menghadapi lawan yang besar seperti Victor. Rocky pun hanya bisa meminta maaf dan pergi. Setelah keluar dari rumah sakit dan sembuh setelah menjalankan terapi selama berbulan-bulan untuk pemulihan dirinya, ia merasakan kalau dirinya seperti seekor singa yang kehilangan taring. Namun sebagai seorang yang masih memegang sabuk juara, ia harus tetap mendapatkan lawan untuk mempertahankan sabuk tersebut. Kemudian adegan memperlihatkan Rocky yang mendapat surat dari ibunda Donnie, yang berisikan pesan kalau Donnie masih membutuhkan sosok seorang Rocky, sang legenda tinju. Dan Rocky pun menemui Donnie di rumah ibunya dengan sedikit membuat Donnie terkaget atas kehadirannya. Di sini terjadi perbincangan yang mungkin akan terlalu panjang bila dijelaskan. Tapi intinya, di sini hubungan mereka kembali membaik dan Rocky akan kembali melatih Donnie. Dan bukan hanya hubungannya yang membaik dengan Rocky, tetapi ia juga mendapat kabar kalau istrinya, Bianca, telah melahirkan dengan selamat. Singkat cerita, di saat ia sedang berdua dengan Bianca, tiba-tiba ia mengatakan kepada Bianca kalau ia ingin kembali melawan Victor Drago, dan dengan restu dari sang istri, ia pun menemui Rocky dan Duke untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan Rocky pun menyetujui keinginan Donnie, dan untuk melakukan perubahan besar terhadap Donnie, Rocky membawanya berlatih di tempat yang begitu liar dan terlihat bagaikan neraka. Di mana di tempat tersebut, ia tidak hanya dilatih untuk meningkatkan kekuatan saja, tetapi ia juga dilatih untuk menahan rasa sakit. Di sisi lain, Victor Drago pun berlatih dengan sang ayah. Kembali kepada Donnie, di mana ia bangkit dan melewati batasan untuk terus melanjutkan latihan dengan diiringi musik rock. Okay, let's go. Singkat cerita pertandingan pun tiba. Dan dalam pertandingan kali ini, semua terlihat berbeda karena kini yang melatih Donnie sebelum bertanding adalah sang legenda juara, yaitu Rocky. Dan pertandingan saat ini dilakukan di negara Victor, yang mana menurut Rocky ini bagaikan perang antara Donnie dan Victor. Di awal ronde, Donnie terlihat sangat berbeda dari pertandingan sebelumnya, di mana sekarang ia terlihat telah siap secara fisik dan mental, dan hal tersebut membuat Victor terkejut dengan perubahan dan gaya bertarung Donnie yang sekarang. Di ronde kedua, Victor terus memberikan tekanan kepada Donnie, yang membuatnya tersudut hingga terkena pukulan telak di wajahnya, dan bahkan membuat Donnie jatuh hingga akhirnya bel pun berbunyi. Dan dengan arahan Rocky pada ronde selanjutnya, Donnie menekan balik Victor dan memberikan bogem pada wajah Victor.
Dan pada ronde-ronde berikutnya, pertandingan menjadi semakin menegangkan di mana kedua saling adu pukul secara brutal dan untuk pertama kalinya, Victor bertanding hingga babak belur, dan dalam ronde kali ini Donnie mengungguli pertandingan. Ivan yang tidak ingin anaknya kalah menyuruhnya untuk menyerang titik cedera Donnie. Tetapi ia masih tetap melanjutkan pertandingan, dan Victor terus menyerang titik cederanya hingga akhirnya ia pun tumbang. Dan lagi-lagi, Donnie yang telah terbiasa dengan rasa sakit kembali bangkit dan kali ini, ia membuat Victor tumbang untuk beberapa kali. Victor pun masih sanggup berdiri dan melanjutkan pertandingan. Namun di ronde yang terakhir ini, Donnie terus menyudutkan Victor, yang akhirnya Ivan yang tak sanggup melihat sang anak babak belur, melempar handuk putih ke dalam ring sebagai tanda menyerah. Dan kemenangan menjadi milik sang juara baru, yaitu Donnie alias Adonis Creed. It's your time. Tamat. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya memiliki banyak drama, namun drama tersebut dikemas dengan komposisi yang pas. Sehingga alur ceritanya dapat kalian pahami meskipun kalian belum menonton film pertamanya dalam serial film Rocky, di mana dalam film tersebut menceritakan masa lalu dari Apollo Creed, Rocky, dan Ivan Drago. Dan pesan yang disampaikan dalam film ini adalah, juara bukanlah tentang menjadi yang nomor satu, dan dalam film ini, sosok Ivan Drago memberikan kita pelajaran bahwa mengalah demi kebaikan orang yang kita sayangi itu jauh lebih baik. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, saya Rocky dan para pejuang yang ada mengucapkan, sayonara.